Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah solat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pada pertemuan dahulu sudah saya sampaikan sekilas tentang jalan utama menuju surga, yaitu takwa. Pembahasan tentang takwa tidak akan saya sampaikan hari ini. Insya Allah di khutbah Jumat atau di pengajian Husnul Khotimah atau di pengajian bulan Ramadan tahun depan, kalau masih dipakai. Pagi ini saya akan melanjutkan. Kalau kemarin jalan tol menuju surga, sekarang pintu masuk surga itu apa? Bapak Ibu, ternyata pintu masuk surga adalah sholat, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi baru saja selesai sholat malam sepertiga yang kedua. Malam itu ada 3 sepertiga Bapak Ibu. Sepertiga pertama itu jam 6 sampai jam 9. Jadi sholat tarawih kita itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 12. Pedagang-pedagang teras itu sholatnya sepertiga malam jam kedua. Sepertiga malam kedua setelah dagangan selesai baru sholat tarawih yang di Malioboro teras itu. Nah, Nabi baru saja selesai sholat sepertiga malam yang kedua dijemput malaikat Jibril. Artinya Nabi sudah bersiap-siap menuju surga, diawali dengan sholat dulu. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita hendak bepergian, sholat dulu. Sebelum ke kantor, sholat duha dulu. Sebelum berangkat sekolah, sholat duha dulu. Kemudian mulailah perjalanan Isra dan sampai di Masjidil Aqsa, Nabi juga sholat. Bahkan menjadi imam, mengimami 124.000 ruhnya para nabi. Nabi jadi imam. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, istirahat singgah di waktu sholat di tengah perjalanan. Kemudian Nabi Mi'raj, dan di setiap langitnya bertemu dengan para nabi. Pesan-pesan yang disampaikan adalah bacaan-bacaan sholat. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, apa yang baca di dalam sholat ada semuanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, dan seterusnya. Itu dialog Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak egois memikirkan kita sebagai umatnya, umat di masa depan yang sekarang menjadi umat sekarang. SK yang turun pun juga sholat. Artinya sholat berarti pintu masuk menuju surga. Pak Ustadz, katanya kunci surga itu kalimat la ilaha illallah.
Betul. Man qara'a la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk surga. Betul Bapak Ibu. Dan memang ada hubungan signifikan antara sholat dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi korelasinya bisa positif, bisa juga negatif. Positif itu dijamin masuk surga, tapi kalau negatif tidak. Positif itu kalau sholatnya itu mengandung kalimat la ilaha illallah. Kan di dalam sholat ada kalimat la ilaha illallah. Kapan? Ketika membaca syahadat. Kapan? Di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tanpa syahadat sholatnya batal. Nah, ini namanya korelasi positif. Orang yang sholat sudah pasti tahlil. Walaupun tidak ikut kajian tahlil, tidak ikut acara tahlil, tidak ikut seripah sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, 1000 hari, enggak ikut, enggak apa-apa. Karena di dalam sholat sudah ada tahlil. Karena tahlil adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi orang sholat Bapak Ibu itu sudah termasuk tahlil, dijamin masuk surga. Namanya korelasi positif menghasilkan tesis. Tapi kalau korelasi negatif itu artinya tidak sholat tapi tahlil. Itu korelasinya negatif, hasilnya antitesis. Itu tidak akan masuk surga walaupun rajin ikut tahlil. Seripah malam tahlil, terus 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, tapi enggak pernah sholat, tidak masuk surga walaupun membaca kalimat tahlil. Itu namanya korelasi negatif. Apa ada Pak Ustadz? Banyak. Contohnya di kampung saya saja, nggak usah jauh-jauh, biar yang malu saya. Itu banyak tradisi tahlil yang orangnya tidak sholat. Mulai dari membagikan undangan, pakai undangan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak diundang nggak usah datang. Kalau datang berarti rai gede, orang diizin. Tapi kalau diundang harus datang. Kalau tidak nanti tercemar namanya di kampung itu. Nah yang salah kadang yang undang. Tahlil itu acaranya orang muslim, kadang yang diundang non muslim, pendeta juga diundang karena pejabat tokoh masyarakat. Padahal saya di sampingnya. Jadi ketika pendeta baca Yasin, saya lihat sampingnya. Yang dibaca apa? Latinnya pendeta kok. Yang salah siapa? Yang undang. Mung acaranya muslim kok, yang diundang yang lain juga perlu diundang. Karena mereka datang kan ada undangan. Kalau nggak datang kan malu. Jadi mestinya nggak usah diundang. Dan undangannya Bapak Ibu jam 7 malam. Sholat isya jam berapa Bapak Ibu? Kalau yasinan tahlilan jam 19.00, sholat isyanya kapan? Saya tetap sholat isya berjamaah. Begitu sholat selesai, saya baru datang ke arena tahlil. Saya terlambat, saya datang sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya terlambat. Saya tanya, yang tahlilan sholat isya mboten? Ayo, ini kampung saya. Ternyata tidak sholat Bapak Ibu. Janjinya nanti setelah tahlil mau sholat, nyatanya pada pulang ke rumah masing-masing. Nek janjinya bertahlil ke masjid sholat jamaah, tapi tidak, mereka pulang. Tolong yang punya rumah seripah, saya di kampung saya bilang gitu. Kalau tahlil jangan jam 7 malam, habis maghrib. Itu saja harus pendek, selesai sebelum isya. Ila hadratinya enggak usah sampai 7 kali, kadang sampai 7 kali. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Jibril, Syekh Mikail.
Banyak sekali. Cukup satu saja. Yang seripah siapa? Ila hadrotin. Siapa yang seripah? Sekali aja. Biar waktunya sebelum Isya selesai. Nah itu sudah adzan Isya belum selesai. Masih la ilaha illallah. Padahal setelah itu masih banyak bacaan-bacaannya. Masih ramah tamah, wedange metu, rokoke metu, ngobrol. Isyanya kapan Bapak Ibu? Ternyata tahlil selesai pada pulang ke rumah masing-masing. Janjinya katanya mau sholat Isya berjamaah. Nyatanya tidak. Pernah dalam satu tahlil ada ustadznya. Saya nggak mimpin, saya peserta, jadi ikut. Habis maghrib, kebetulan selesai sebelum sholat Isya, adzan Isya terdengar. Pak Ustadz, kita sholat dulu di masjid berjamaah. Sepertinya masjidnya jauh karena suara speakernya jauh itu. Nggak mau ustadznya. Tadi udah selesai, ya udah pulang. Sholat dulu Pak Ustadz. Nggak ada masjid, gereja ada di pojokan, masjid nggak ada. Saya bilang sholat di sini Pak Ustadz berjamaah. Tuan rumahnya siapa? Minta izin. Ustadz saja kadang seperti itu, ngaboti tahlilnya daripada sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang namanya korelasi negatif. Hasilnya antitesis. Orang yang seperti ini walaupun rajin tahlil tapi tidak sholat, tidak masuk surga. Jadi kalimat tadi benar. Man qara'a la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena di dalam sholat sudah ada tahlil ketika membaca syahadat. Maka Bapak Ibu ketika sholat, ketika membaca syahadat harus ditegaskan. Monggo pilih yang mana? Ada yang begitu, asyhadu alla ilaha illallah, sah. Kemudian ada juga yang asyhadu alla ilaha illallah, sah juga. Yang pertama menegaskan persaksian bahwa saya seorang muslim. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang saya dapatkan dari guru saya, dari ustadz saya sejak saya kecil. Nah, yang bikin saya penasaran Bapak Ibu, ada yang begini Bapak Ibu, muter-muter. Nah, ini saya belum tahu nih dasar hukumnya. Saya nyoba bertanya pada orang yang di samping saya, kenapa begini? Gak bisa jawab. Katanya Allah Maha bergerak. Kalau nggak gini, apa memang Allah nggak bergerak? Allah kan sudah hidup, apa harus gini-gini? Terus kalau nggak gini Allah mati? Nggak bisa jawab. Ini resikonya Bapak Ibu. Saya pernah sholat berjamaah jadi makmum paling belakang. Banyak anak-anak. Saya sholat di Masjid Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Ngertos nih Pak? Kan wongnya ada orang gena toh. Cah cilik orang gena. Saya gini, ono cah cilik gawe bolongan. Terus dilepoke, naudzubillah min dzalik, salate nggo dolanan. Saya juga pernah sholat di masjid mana itu, kebetulan saya juga terlambat, di belakang banyak anak kecil. Jangankan yang gini-gini, yang gini aja, cah cilik-cilik Pak, nggo dolanan. Ayo sing menang sapa? Iya, kan gini toh. Dilawan karo gajah, menang aku toh. Betulanan itu. Nah, anak-anak yang seperti ini mestinya tidak boleh ke masjid. Pernah terjadi masalah di masjid sebelah timur dekat Jalan Monjali. Pas sholat maghrib, ramai banget anak kecil. Imamnya naik mimbar, pas mau kultum marah-marah dulu. Anak siapa? Mana bapaknya? Pulang. Coba Bapak Ibu, kan jadi masalah ini. Bapaknya mutung nggak mau ke masjid lagi gara-gara anak-anaknya dimarahi sama imamnya yang kebetulan takmir masjid mau ngisi kultum habis maghrib. Tapi anak kecil juga boleh ke masjid. Nah, ini ada ilmunya Bapak Ibu. Mana anak kecil yang boleh ke masjid, mana anak kecil yang tidak boleh ke masjid. Kan ada 3 anak kecil Bapak Ibu. Belum mumayyiz, terus remaja dewasa, remaja menjelang dewasa. 5 tahun ke bawah biasanya namanya belum mumayyiz.
5 tahun sampai usia 10 tahun namanya mumayyiz. Cara membedakannya biasanya kalau anak-anak ini rame tinggal gini aja. Kalau nurut berarti sudah mumayyiz. Tapi kalau malah, nah ini belum mumayyiz. Petakilan jelalatan itu, mohon maaf Bapak Ibu, asal bisa diantisipasi boleh, kalau tidak jadi masalah. Nah, maka banyak anak-anak kecil, wah, insyaallah, gini aja dilawan loh, ayo, dolanan itu. Bahkan ada yang gini Bapak Ibu, ini teman sekantor saya sendiri, gini, gini. Tadi kan gini toh, ini gini. Tapi udah pensiun ya. Saya tanya nggak bisa jawab juga. Padahal saya nunggu dasar hukumnya apa. Kalau ada sahih, oke lah ikut-ikutan saya nggak apa-apa. Tapi nggak bisa jawab, saya nggak bisa ikut-ikutan. Bahkan di musim pemilu Bapak Ibu ada yang berani-beraninya tidak gini, tapi gini. Mergo pilihannya nomor 2. Ini sholat apa ini? Doa saja nggak boleh amin. Kan doa kan amin tuh. Allahumma fir, amin. Tapi nggak boleh amin gara-gara capresnya Anies sama Muhaimin. Padahal kan harus amin. Apa ya Allahumma fir Prabowo, nggak boleh toh. Itu di musim pemilu sampai seperti itu mempengaruhi ibadah itu. Kembali ke syahadat tadi Bapak Ibu, harus ditegaskan memantapkan sholat karena sholat itu adalah pintu masuknya surga. Sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Khusyuk ada 3 macam. Prasolat, saat sholat, pasca sholat. Prasolat sebelum sholat sangat mempengaruhi khusyuk ketika sholat. Maksudnya apa? Tahu betul waktu-waktunya sholat. Kan ada jadwal, ada jam digital, bisa dilihat. Nah, kalau kita datang lebih awal, early time, sangat menjamin kekhusyukan sholat. Berarti sudah siap. Jangan sampai kaget. Wis kaget komen. Wah, ada toh. Cepet banget sih. Mungkin berdure. Komen itu ya. Simpan aja komennya. Yang penting penuhi panggilan di awal waktu. Jadi tahu betul waktunya. Pakaiannya yang terbaik, tidak harus terbaru, tidak harus termahal. Dijajar, dirapi lemari, dihanger, diurutkan mana yang terbaik untuk menambah kekhusyukan sholat. Diutamakan yang tidak bermotif, yang polos. Kalau gambar biasanya menjadi pintu masuknya setan untuk membisikkan gangguan-gangguan. Setan tidak terima kalau ada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya khusyuk. Maka diutamakan yang tidak bermotif. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Apalagi kalau imannya kuat, tidak tergoda, nggak apa-apa. Mohon maaf kalau bisa tidak memakai yang ada tulisannya. Saya pernah jadi makmum, depan saya juga makmum pakai kaos apa itu, dagadu. Tulisannya apa? Buriku munyuk. Aku lo batin toh, sholat batin, buriku munyuk. Iki ngarepku gorila iki. Ada juga kaos lain, diam itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu untumu. Waduh. Sholatnya orang marahi khusyuk itu. Boleh pakai sajadah. Gambar masjid boleh. Ada juga gambar Ka'bah. Tapi hati-hati. Kadang setan juga masuk ke pintu itu, mempengaruhi, membuat cerita. Lagi sholat, lihat saja dah gambar Ka'bah, bikin cerita. Itu Ka'bah beneran bang. Pokoknya ngono. Mosok wit kelopone, kudune kan korma. Cerita dhewe ngerti-ngerti sholatnya rampung. Padahal ngimami Bapak Ibu itu terjadi. Yang ibu-ibu kalau bisa rukuhnya polos, yang sudah terlanjur nggak apa-apa warna-warni. Kalau besok pilih lagi yang polos, sudah terlanjur nggak apa-apa, jangan dibuang. Ya, kalau pilih lagi yang polos nggak apa-apa.
Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz boleh nggak wanita ke masjid? Nah, kemarin kejadiannya di Masjid Prambanan. Ada penceramah mengemukakan dalil Nabi dulu sholat tarawehnya 3 hari di masjid. Setelah itu di rumah. Maka masjid di Prambanan itu Bapak Ibu tarawehnya 3 hari. Setelah itu di rumah semua. Masjid jadi sepi Pak. Tinggal 2 sof itu cuma bapak-bapak. Gara-gara penceramah yang hari ketiga memberikan materi seperti itu. Itu belum selesai dalilnya. Memang Nabi sholatnya di masjid tarawehnya 3 hari. Tapi bukan lantaran itu terus wanita tidak boleh sholat di masjid maksudnya. Ada kepanjangannya. Bila wanita izin suami pergi ke masjid, maka suami tidak boleh melarangnya. Nah, ini yang jarang disampaikan ini. Jadi bapak-bapak kalau garwane jenengan pamit ke masjid, jenengan nggak boleh melarang asal tidak menimbulkan fitnah. Fitnah apa? Pertama pakaian tadi. Mohon maaf ibu-ibu, kalau panjenengan tidak keberatan memakai rukuhnya dari rumah. Kalau tidak keberatan, apalagi berangkatnya jam 3 malam, listrik mati, nganggo rukuh, was kaya medeni niku wong wedi kabeh dijamin enggak ada yang ganggu itu. Wedi mlayu kabeh. Parfumnya yang biasa saja, jangan sampai menyengat kaum lelaki. Ada imam batal gara-gara parfum wanita. Bayangke parfumnya siapa ya gini? Kita garwane Pak RW. Bapak jangan kalah, kalau ibu pakai parfum, jangan pakai parfum yang lebih menyengat Pak. Biasanya minyak wangi nyong-nyong. Di masjid mana itu? Pogung Dalangan depan masjid banyak parfum, gratis silakan dipakai, tapi nggak boleh bawa pulang. Itu inventaris masjid. Nyong-nyong itu baunya menyengat biar tidak kalah dengan wanita. Nah, itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Untuk imam, rapikan tempat imam. Saya pernah jadi imam, di depannya ada gudeg wijilan 2 bungkus. Sebenarnya takmirnya cerdas. Karena hari Jumat berkah, seringkali selesai rebutan. Alhamdulillah di sini tidak. Di banyak masjid rebutan Pak. Imamnya enggak komanan. Karena keluarnya terakhir. Nah, takmirnya cerdas, disisakan 2 buat imam, tapi naruhnya di pengimaman. Jadi sang imamnya batin. Gudeg wijilan 2. Alhamdulillah, gawe cerita dewi. Ada takmir yang cerdas, tidak ditaruh di pengimaman, cantelkan di motor Bapak Ibu. Saya buka bersama dapat bandeng presto, tak cantelkan di motor, wah cerdas takmirnya. Dilala saya ngimami traweh di masjid, Pak Eko tahu itu, Al-Hikmah Lempuyangan. Motor nggak bisa masuk, tak taruh di jalan, saya jalan kaki. Coba sholat isya, ceramah, traweh 1 jam. Habis traweh ambil motor, wis dedel duel. Kariri bandeng presto Bapak Ibu, rezekinya kucing. Itu enggak sekali Bapak Ibu. Kula nggih mboten kapok. Yang tragis lagi di masjid mana itu? Motor saya tak taruh di dekat pintu, ada kacanya, mestinya jamaah ngerti nek ada motor Pak Ustadz ana candelane. Kucing pesta meneng wae jamaah. Napa sentimen kali kula nggih? Sudah hampir setengah jam Bapak Ibu. Pantesan jenengan ngeke jam terus. Kula ngerti kok nek dirasani. Nek mung dirasani biasa, nek motor kula digembosi niku lho. Ora iso mulih. Pun Bapak Ibu sampai di sini dulu. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjut bagaimana sholat khusyuk kita di saat sholat. Udah nggih? Berarti pasca sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaatnya dari mana? Kalau sholat kita lebih baik dari kemarin dan sholat menjadikan pintu masuknya surga. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.